Puji Tuhan. Kita hari ini masuk dalam Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dalam kitab Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya berharap saudara-saudari sekalian membacanya sendiri di rumah masing-masing dalam Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 17. Karena ini panjang sekali dan akan makan waktu dalam pembelajaran kita pada hari ini, maka saya tidak membacanya. Saudara bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Korban pendamaian. Perikopnya adalah korban keselamatan. Dalam bahasa Indonesia terjemahan lama itu disebut korban syukur. Terjemahan baru disebut korban keselamatan. Sedangkan King James itu peace offering. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, ada 5 korban. 2 diantaranya korban karena dosa dan korban karena salah. Arti rohani. Ini termasuk 3 macam korban dari orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang ada hubungannya dengan Allah. Bahkan korban perdamaian ini paling dalam maksudnya. Bukan korban dari orang Israel yang berdosa atau dalam keadaan yang tidak diperkenankan. Tetapi justru inilah korban-korban dari orang-orang yang dalam keadaan memperkenankan Allah. Misalnya pada pelantikan raja yang dipilih Allah. 1 Samuel 11 ayat ke-15. Pada pentabisan rumah Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat ke-63 dan 64. Pada saat Daud bersuka cita membawa peti perjanjian. 2 Samuel 6 ayat 17 sampai 18. Inilah korban-korban pada masa damai dan untuk memelihara perdamaian dengan Allah dan manusia. Kristuslah perdamaian kita dalam Efesus 2 ayat ke-14 bagian A. Mengapa kalau Kristus sudah menjadi perdamaian kita masih perlu korban? Mempertahankan Kristus di dalam hidup kita. 2 Korintus 13 ayat 5 harus dengan korban. Bahkan korban yang limpah, kata 1 Raja-Raja 8 ayat ke-63 sampai 64. Lembu 22.000 ekor, kambing domba 120.000 ekor. Tetapi justru ini memberi damai dalam hati. Ini lebih dari korban bakaran yang merupakan kewajiban. Di sini tidak lagi ada kewajiban dan ukuran, tetapi melimpah keluar dari dalam hati. Daud sendiri yang membuat ketentuan tiap 6 langkah 1 ekor lembu dan 1 ekor domba jantan namun dikorbankan dalam 2 Samuel pasal 6 ayat ke-13 dan ke-14. Dan ia bersuka cita amat. Saudara-saudari, beberapa orang mau hidup sejahtera dengan cara tidak mau diganggu orang. Atau ia memelihara kekuatan, memelihara kuasa, backing atau harta dan seterusnya. Tetapi anak-anak Allah lain, saudara-saudari, ia hidup dalam sejahtera dan banyak korban. Tinggal dalam sejahtera perlu korban. Sebab kita hidup di dalam dunia, di dalam tubuh maut yang suka dosa dan gelap. Kelak di surga dalam tubuh kemuliaan, kita tinggal sejahtera tanpa korban atau salib lagi. Tetapi dalam dunia, hanya orang yang mahir dengan salib akan hidup betul-betul sejahtera dari Tuhan. Mau sejahtera yang sempurna seperti di dalam ruangan suci, perlu banyak korban. Salib, penyangkalan diri, bahkan begitu limpah dengan sukarela keluar dari diri kita sendiri. Saudari-saudariku, korban-korban damai ini mencapai puncaknya pada masa Soleman. Sehingga 1 tahun 3 kali ada korban perdamaian yang besar. 1 Raja-Raja 9 ayat ke-25. Saudara-saudariku, korban bakaran seringkali disertai dengan korban syukur. Bahkan hampir seluruh atau hampir selalu, misalnya ke dalam Keluaran 20 ayat ke-24, Keluaran 24 ayat ke-5, Keluaran 32 ayat ke-6, dan selanjutnya. Korban bakaran
itu wajib korban perdamaian dengan penuh syukur dan sukacita. Ulangan 27 ayat 7. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah salib Kristus yang kita pikul, bukannya kita buang, tetapi kita pikul. Bahkan kita tambah lagi dengan kurban perdamaian, dengan penuh pengertian dan kesukaan. Ini semua membuat perkenan Allah yang luar biasa, sehingga tidak ditahankannya lagi segala perkara yang kita perlu. Bahkan diberi dengan limpah seperti pada Soleman. 1 Raja-Raja 3 ayat keempat sampai 5. Siapa yang bersuka dan gemar pikul salib, ia akan hidup suci. 1 Petrus pasal 4 ayat selalu menang atas dosa dan diperkenan Allah. Ini perkara yang besar, luar biasa, dan sangat indah. Sampai jumpa, kita sambung esok hari. Ya, masih di dalam Imamat pasal 3. Ya, puji Tuhan. Haleluya.